Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di podcast kearifan lokal unggulan dari UIN Antasari Banjarmasin. Nah, sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama aku Moniati Salimah. Aku dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu nih, spesial banget dari Ma'had UIN Antasari Banjarmasin. Oke, mungkin langsung aja kita perkenalan dulu nih dari narasumber yang keren banget yang hadir hari ini. Dari Bapak dulu silahkan. Ya, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hairul Hudaya, di Ma'had sebagai kepala atau mudir Ma'had Al-Jamiah UIN Antasari Banjarmasin. Oke, model Ma'had. Sekaligus juga dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oh, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. dosen di Fakultas Pala. Dosen Fakultas Tarbiyah. Oke, kalau Bapak? Ya, kebetulan tadi menemani Pak Mudir untuk podcast ya. Sekalian diajak beliau untuk duduk di kursi panas ini. Kursi panas. Kebetulan di Ma'had sekretaris Ma'had Al-Jamiah. Oh, sekretaris Ma'had Al-Jamiah. Nama Husaini, ngajar Bapak juga di Husaini. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oh, dosen Di Fakultas PAI. Tarbiyah. Ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu tadi perkenalan dari Bapak Husaini dan juga Hairul Hudaya. Bapak Hairul Hudaya. Oke, jadi kita hari ini akan membahas lebih dalam tentang apa sih Ma'had Al-Jamiah di UIN Antasari Banjarmasin. Nah, jadi mungkin Bapak bisa jelaskan gitu apa Ma'had Al-Jamiah UIN Antasari Banjarmasin itu. Saya dulu Kak. Ya. Nanti Bang saya ini tambahin lah. Biasanya banyak tambahannya. Oke, boleh. Nah, jadi Ma'had Al-Jamiah itu adalah program pemondokan. Oh, Jadi program pemondokan untuk seluruh mahasiswa baru sebenarnya. Untuk seluruh mahasiswa baru UIN Antasari Banjarmasin. Jadi sifatnya wajib. Oh, Jadi sifat wajib. sifatnya wajib. Seluruh mahasiswa baru itu wajib mengikuti program Ma'had. Apabila nanti di semester 1, semester 2 mereka tidak mengikuti program Ma'had, maka nanti di semester-semester berikutnya atau ketika mereka mau sidang munakosyah dan lain sebagainya, mereka tetap wajib mengambil program Ma'had. Nah, jadi semacam program pemondokan intensif di UIN Antasari Banjarmasin untuk seluruh mahasiswa UIN. Berarti sangat-sangat wajib untuk kelulusan. Betul. Sebelum mereka lulus, mereka wajib masuk Ma'had dulu. Oh ya. Atau di semester kita programnya kan di semester awal, Oh ya, di semester 1 dan semester 2. Nah, di tahun-tahun yang pertama itu mereka wajib masuk program Ma'had. Tapi karena ada beberapa hal, kadang-kadang mahasiswa ini ya, ada yang sakit, ada yang karena alasan-alasan tertentu, Betul, mereka tidak bisa mengikuti program Ma'had. Nah, nanti di semester-semester berikutnya mereka wajib mengambil program Ma'had, tetap wajib mengambil. Nah, jadi Walaupun seperti di itu. semester 1 dan 2 Walaupun- ketinggalan gitu. Betul. Walaupun semester 1, semester 2 mereka ketinggalan. Oh iya. Ya. Berarti tetap wajib. Saya ini ada tambahan. Baik. Seluruh PTKIN ya se-Indonesia itu sesuai dengan amanah dari kementerian itu wajib menyelenggarakan program Ma'had. Misalkan kita ke UIN Malang, kemudian ke Surabaya, Sunan Ampel. Nah, meskipun program penyelenggarannya berbeda-beda di setiap Kampus. PTKIN. Oh iya, setiap Tapi asalkan PTKIN, maka itu ada program Ma'hadnya. Oh. termasuk juga Ma'had di kampus kita. Oh, berarti semua PTKIN itu ada Ma'hadnya. Iya, Oh betul. iya, oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih tentang tujuan dari Ma'had sendiri gitu loh. Kenapa jadi wajib Ma'had para mahasiswanya gitu loh. Ya, pause ini kan. Jadi Ma'had ini memang menjadi program semacam program unggulan kan. Oh iya, di betul. visi UIN Antasari itu kan ada yang berkarakter ya, unggul dan berakhlak, oh iya. unggul dan berakhlak. Dan berakhlaknya itu di mana mereka mahasiswa kita membina akhlak mahasiswa itu adalah di Ma'had Al-Jamiah. Makanya visi Ma'had itu menjadi pusat integrasi ilmu dan amal. Oh, pusat Jadi visi Ma'had Al-Jamiah itu adalah pusat integrasi ilmu dan amal. Jadi ilmu dan amal itu yang ditanamkan di Ma'had Al-Jamiah, karakter, akhlak,
kemudian pembiasaan-pembiasaan baik itu menjadi program ma'had. Dari misi visi itu kemudian menjadi program-program yang itu diselenggarakan di ma'had. Makanya di ma'had itu ada pembelajaran. Pembelajaran itu pembelajaran terkait dengan keilmuan-keilmuan Islam dasar, fikih, tauhid, kemudian akhlak. Itu menjadi materi yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang masuk program ma'had. Nah, kemudian ada pembiasaan-pembiasaan yang memang karena integrasi ilmu dan amal ya, bukan hanya pengetahuan saja, tapi juga harus diamalkan. Maka di ma'had mungkin mahasiswa yang pernah masuk ma'had, mungkin hostnya juga pernah masuk ma'had ya. Nah, di ma'had itu wajib nanti mereka sholat berjamaah misalnya. Betul. Wajib mereka kan bangun tahajud malam misalnya. Nah, kemudian amalan-amalan wirid-wirid sesudah sholat misalnya. Dan itu selama mereka masuk ma'had itu menjadi habit, menjadi pembiasaan itu. Nah, inilah pembentukan karakter yang visi UIN itu adalah unggul dan berakhlak yaitu di bidang karakternya itu. Nah, jadi ma'had itu memang menciptakan karakter mahasiswa yang pertama itu memiliki pengetahuan yang bagus terkait dengan agama, kemudian yang kedua mereka mengamalkan ilmu yang mereka dapat itu. Dan di ma'had kedua hal itu dilaksanakan itu selama mereka masuk program ma'had. Jadi teman-teman nih, kita nggak cuma kuliah di Universitas Islam, namun juga mengamalkan apa itu ajaran dasar dari Islam gitu loh. Pengamalan-pengamalan yang ada dipelajari di ma'had mungkin bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Betul. Nah, di ma'had itu mereka mempraktekkan tata cara sholat, tata wudu, dan itu dibimbing oleh musyrif dan musyrifah. Nah, mungkin Pak Husaini lebih tahu secara mendetail bagaimana mahasiswa itu dibimbing dalam prakteknya. Mungkin. Karena beliau ini sudah berpuluh-puluh tahun ya, membimbing mahasiswa dari tahun berapa itu sampai sekarang 2013 saya di ma'had itu, Pak Husaini sudah ada di ma'had. Sudah duluan Pak Husaini. Padahal sebelumnya juga bersama beliau kan. Di 2013 itu beliau sekretaris ma'had Al-Jami'ah. Jadi sudah bareng di kantor. Tapi setelah itu beliau ke pasca sarjana, sekretaris pasca, dan kembali lagi ke ma'had. Jadi reunian di ma'had. Baik, di ma'had itu, jadi metodenya itu kalau misalkan bisa kita sederhanakan itu ada 3 ya. Ini kan terkait internalisasi akhlak gitu. Betul. Nah, misalnya pertama itu dengan peneladanan. Sehingga komposisi di ma'had itu di teknis harian itu ada murabi dan ada musyrif-musyrifah. Nah, jadi murabi dan musyrif-musyrifah ini harus memberikan contoh yang baik. Apakah misalnya terkait tentang sikap, kemudian perkataan, termasuk tentang ibadah yang memang itu dijadwalkan atau dilaksanakan di ma'had. Nah, kemudian ada tadi peneladanan ya. Yang pertama itu peneladanan, kemudian yang kedua itu adalah pembiasaan. Nah, sehingga kemudian ada jadwal harian di ma'had. Jam dinas ma'had itu dari jam setengah 6 sore. Setengah 6 sore itu mahasiswa kan selesai dari perkuliahan reguler. Kemudian mereka siap-siap lah kan. Nah, makan, kemudian mandi segala macam. Nah, jam 6 sore itu sudah mulai kumpul di musala masing-masing asrama itu. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu adalah tadarus Al-Qur'an. Nah, itu berarti menjelang maghrib menjelang maghrib. Dan wajib semua sudah kumpul di musola. Jadi perlu diketahui bahwa masing-masing asrama di Ma'had Al-Jami'ah itu ada musolanya ada musolanya. Jadi perlu diketahui itu. Nah, kalau misalnya untuk asrama putri ada yang berhalangan, nah mereka tidak ikut tadarus Al-Qur'an, tapi kemudian mereka dikumpulkan, ada semacam membaca, ada hibir, kemudian ada aqidatul awam. Jadi khasanah lokal. Jadi walaupun ada halangan bagi perempuan, tetap ada yang namanya amalan-amalan gitu. Nah, itu yang kita perkenalkan sehingga kita tidak tercerabut dari lokalitas tradisi kita, lokal tradisi kita yang itu memang sudah mentradisi di masyarakat Banjar. Harapannya adalah ketika misalnya mereka nanti ber-KKN,
mereka juga mampu ikut berpartisipasi aktif ya, Oh ya, betul. terutama di kegiatan-kegiatan keagamaan yang memang itu ada di masyarakat. Masyarakat. Misalnya Qiyatul Awam, Iya. kemudian ada Wirid, burda, Burda. ada wirid gitu. Iya. Nah, sehingga kalau dulu ada semacam tanda kutip khawatir kuliah di UIN katanya. Kenapa ya? Karena bisa jadi tidak menghargai lagi misalnya dengan tradisi lokal gitu. Nah, Oh, itu iya. tidak sepenuhnya benar gitu. Justru di Ma'had iya, di justru di Ma'had Ma'had itu mereka yang di ada. masyarakat mungkin tidak kenal Iya, diperkenalkan di Ma'had. Nah, kemudian yang ketiga itu pemotivasian. Nah, itu diberikan oleh bisa ustadz-ustadzahnya yang mengajar, kemudian ada oleh murabi-murabiahnya dan ada oleh musyrif-musyrifah. Jadi dengan 3 metode itu ya kita harapkan setelah 2 bulan mereka itu di Ma'had, ada nilai yang mereka bawa yang Dapat. itu menjadi Karakter ya. Iya, karakter menjadi nilai yang mereka buat tersendiri gitu. Nah, iya, ketika betul. sudah keluar dari Ma'had. Ma'had Jamiah. Jadi tidak ada peneladanan, kemudian ada pembiasaan, kemudian ada pemotivasian. Oke, jadi mungkin itu tujuan dari Ma'had Al-Jamiah itu sendiri. Nah, jadi di UIN Antasari ini kan udah terbagi menjadi 2 gitu kan, ada yang di Banjarbaru. Nah, mungkin iya betul. Jadi di kampus 2 itu apakah sama aja kegiatannya dengan di Banjarmasin gitu loh? Oke. Ya, jadi untuk pengelolaan Ma'had ini baik itu di kampus 1 maupun kampus 2 memang difokuskan untuk kantornya ya di kampus 1. Jadi pengelolaannya itu sama antara kampus 1 dengan kampus 2 itu tidak berbeda. Cuman durasi waktunya saja berbeda. Kalau kegiatan-kegiatannya itu sama. Apa yang dilakukan di kampus 1 itu juga yang akan dilakukan di kampus 2. Oh, sama. Nah, itu kegiatan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi kegiatan-kegiatan inti Ma'had ya. Oke. Tapi nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan yang itu memang dirancang oleh murabi-murabiah ya masing-masing asrama. Dan boleh jadi itu berbeda. Tapi yang kaitannya dengan kelokalan, kearifan lokal, artinya kitab-kitab kajian-kajian kelokalan itu kita sarankan memang untuk diadakan di Ma'had meskipun tidak menjadi program utama ya. Utama itu dalam pembelajaran utama, tapi nanti murabi-murabiahnya yang sebagai ketua asramanya lah, itu nanti akan mengarahkan musyrif-musyrifahnya itu, kakak-kakak pembimbingnya itu untuk mempelajari itu, untuk mengajarkan kepada mahasiswa yang masuk asrama program Ma'had itu. Jadi sesungguhnya sama saja antara asrama 1 dengan asrama 2. Bedanya adalah di durasi waktunya. Bila di Banjarmasin itu program pemondokan itu durasinya 2 bulan, sementara yang di Banjarbaru itu 4 bulan. Kenapa jadi beda? Nah, karena memang mahasiswa yang ada di Banjarmasin itu lebih banyak jumlahnya. Oh, lebih banyak Lebih daripada banyak dibandingkan dengan yang di Banjarbaru. Sementara bangunan yang kita ada, yang tersedia itu masih belum memungkinkan untuk kita samakan dengan di Banjarbaru 4 bulan atau 6 bulan misalnya. Iya, betul. Dan ada kemungkinan nanti kalau pembangunan asrama baru yang itu sudah dimulai kan, yang di samping kantor Ma'had itu selesai, jadi 2 tingkat itu. Dan itu PKU, selama ini kan PKU juga masuk di Ma'had juga, ditempatkan di Ma'had. Ya, yang asrama 1, asrama 4, mereka ditempatkan di situ. Dan ada kemungkinan kalau selesai bisa berubah lagi program untuk durasinya, tapi programnya mungkin sama. Program-program unggulan, program-program yang wajib bagi mahasantri, mahasantriwati itu sama. Cuman durasi waktunya dan mungkin nanti program-program yang lain akan kita tambahkan kalau misalnya ada perubahan-perubahan di waktu ya. Nah, mungkin seperti itu. Pak Husaini ini mungkin lebih lagi. Nah, Sidin ini menguasai 2 alam Banjarbaru dan alam Banjarmasin. Masya Allah. Apa ya? Saya tertarik tentang program itu kalau misalnya kita runtut dari visi Ma'had itu luar biasa. Ma'had itu kan pusat integrasi ilmu dan amal. Ini sesuai dengan hadis Nabi ya. Man amila bima alima auratahullahu ma lam ya'lam. Atau kama qala Nabi. Jadi
seseorang yang beramal dengan dipandu oleh ilmunya, maka Allah itu apa namanya sebagai tanda kasih sayang itu menganugerahkan ilham gitu ya, atau pengetahuan gitu. Yang pengetahuan itu justru akan mempercantik apa namanya seseorang itu tadi. Nah, itu jadi di ma'had ini kita tidak hanya mengetahui sesuatu, tapi bagaimana mengamalkan sesuatu itu. Yang tujuan akhirnya adalah kita dianugerahi apa namanya rasa gitu ya, rasa. Nah, kita misalnya sering ya ketika final test gitu ya, final test. Misalnya ada pertanyaan begini. Bagaimana pendapat Anda ketika melihat seorang nenek-nenek yang menyeberang jalan? A. Acuh tak acuh. B. Biarkan saja. C. Mendoakan yang terbaik. D. Menolong nenek untuk menyeberang jalan. Ya, tentu kita karena ingin lulus ujian misalnya kan pasti memilih jawaban yang D itu. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari apakah pilihan kita ada pada di D itu kita belum tentu. Bisa jadi pilihan kita jatuh, pilihan sikap gitu ya. Pilihan sikap kita bisa jatuh ke pilihan A, mudahan nenek selamat sampai ke seberang gitu. Nah, itu apa namanya ada keterpisahan antara apa yang diketahui dengan sikap. Nah, ma'had itu berupaya untuk apa namanya menyatukan itu sehingga kemudian di PC itu pusat integrasi ilmu dan amal. Bagaimana pengetahuan tentang ibadahnya itu kemudian diaplikasikan, dengan itu kemudian menjadi sikap. Karena panduan Al-Qur'an pun demikian, misalnya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu. Nah, jadi ketika seseorang itu ingin membentengi dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka dia ya benar-benar di dalam melakukan sholatnya misalnya. Nah, sehingga kemudian keseluruhan program-program ma'had itu tujuan akhirnya adalah ada pada memberikan kesempatan mahasiswa itu memiliki rasa itu. Memang rasa itu ya anugerah Tuhan gitu ya, tapi diundang melalui amaliyah berdasarkan dengan ilmunya. Nah, secara umum baik di ma'had Banjarmasin ataukah ma'had Banjarbaru itu programnya sama. Jadi pertama itu ada penanaman ilmu-ilmu dasar keagamaan, ada tauhid, ada kemudian fikihnya, ada akhlaknya, itu sama. Semuanya dibina oleh dosen-dosen senior gitu di UIN Antasari yang memang mumpuni di bidangnya. Nah, kemudian ada materi terkait tentang Islam dan wawasan kebangsaan. Nah, karena kemarin kita juga mendapat ujian gitu ya, seakan-akan Islam itu versus gitu dengan negara gitu. Jadi seakan-akan Islam itu berusaha untuk ditabrakkan dengan pemerintah gitu. Padahal itu tidak sama sekali. Kenapa? Itu bisa dilacak dari sejarah kita misalnya. Betul. Bagaimana kemudian selain itu juga ada moderasi beragama. Bagaimana kita beragama itu bisa membawa rasa aman, rasa damai kepada sesama gitu. Jadi orang beragama itu tidak merasa benar sendiri, tetapi bisa memahami, memaklumi keadaan sekitar gitu. Betul. Nah, kemudian juga ada terkait pemotivasian mahasiswa. Banjarbaru juga sama. Saya tadi barusan menyelesaikan penjadwalan absen. Jadi kita sudah siap karena malam tadi dibuka oleh Pak Rektor. Malam ini nanti kita sudah Banjarmasin sudah siap untuk langsung materi pertama. Absennya sudah selesai tadi dibuat. Alhamdulillah. Nah, itu juga ada program setting goal, success story. Nah, kenapa setting goal itu diberikannya? Itu sebagai perhatian kampus untuk berupaya mendorong mahasiswanya itu untuk menyelesaikan perkuliahan dengan tepat gitu ya, cepat dengan target ya, ada perencanaan. Jangan sampai misalnya aku kuliah ya sesuai air yang mengalir gitu kan, itu tidak ada persiapan. Yang penting selesai gitu. Sebagai wujud tanggung jawab maksimal dari kampus, maka di ma'had itu ada program setting goal. Jadi mahasiswa itu diarahkan untuk merencanakan sendiri terkait tentang targetnya apa. Oh iya, betul. Kemudian langkahnya itu seperti apa. Nah, memang karena ini adalah sarana saja, selebihnya itu ya diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Oh iya, betul. Ya. Tapi memang ada pemikiran bahwa itu nanti akan dipantau sampai
akhir Ya, ya di dosen penasehat Ya. gitu ya. Nah, untuk memastikan itu sehingga anak itu masing-masing anak bisa membahagiakan orang tua. Oh ya. Kebahagiaan orang tua itu ketika melihat anaknya wisuda ya. Iya, Nah, betul. itu bahagia. Nah, jadi kampus ingin menghadirkan kebahagiaan itu dengan cara anaknya yang kuliah di UIN Antasari, Iya. nah, itu harus selesai dengan cepat sesuai dengan yang semestinya. Iya. Nah, terkadang kita juga memerlukan figur untuk menjadi contoh gitu Iya, ya. betul. Maka ada success story. Oh, ada soft. Jadi orang yang sukses itu ya orang terkadang melihatnya itu ketika dia sukses, tetapi Ya, tidak mengetahui prosesnya. bahwa untuk mencapai kesuksesan itu Betul. banyak jalan yang dia lalui. Betul, betul. Bukankah air terjun itu terasa indah Iya, iya. ketika air itu dengan rela untuk menuruni tebing-tebing yang tinggi dan terjal. Kalau air itu iya. Kalau air itu hanya mengalir saja gitu ya, itu nggak indah, Betul, nggak betul, mau betul. orang datang. Apalagi kalau air itu tergenang, kotor banyak Banyak kotoran-kotoran, kotorannya. Tapi lumpur. ketika air itu dia rela terjun, indah terlihat. Tapi kita tidak memikirkan betapa sakitnya air itu menuruni tebing yang terjal. Nah, sama ya itu di program apa? Didin sampai merasakan Iya, success story. merasakan Betul. rasa air itu terjun dari atas ke bawah, itu merasakan itu. Nah, kira-kira seperti itulah Iya. yang dipersembahkan oleh Mahat baik di Banjarmasin maupun Banjarbaru. Ya, mungkin perlu saya tambahkan juga ya, Pak, terkait dengan integrasi ilmu dan amal itu tadi. Maka kan kalau di Mahat itu ada pengetahuan, ada pengamalan. Pengamalannya itu kapan? Ya ketika di asrama, ketika mereka dikumpulkan di satu tempat. Makanya Mahat itu wajib mereka tinggal diam tidur bermalam di Mahat. Oh iya. Tidak boleh misalnya sesudah mengikuti kegiatan taklim pembelajaran nih dari habis maghrib sampai isya saja kan, Iya, iya, lalu betul. mereka pulang ke kos, pulang ke rumah, kan nggak ada kegiatan apa-apa. Iya, iya, iya. Justru yang kegiatan bermalamnya, justru kegiatan mereka tidur malamnya, justru kegiatan belajar bersamanya, justru bangun tahajud malamnya, justru di kegiatan jamaah subuhnya mereka jadi imam, itu pendidikannya. Nah itu yang integrasi amalnya itu. Iya, Jadi kita komitmen kita, mereka yang hanya mengikuti kegiatan pembelajarannya saja, tidak mengikuti kegiatan bermalamnya ya, justru Ma'had itu kan bermalam kalau di Iya, pesantren betul, itu. betul, betul. Bermalamnya itu yang menjadi sarana pendidikan yang optimal itu. Nah, mereka yang hanya mengikuti kegiatan pembelajaran tapi tidak mau bermalam, itu tidak akan lulus dari program Ma'had. Mereka iya. wajib. Jadi selama 2 malam itu ia mengikuti pembelajarannya, ia mengikuti tidur di Ma'hadnya dengan semua kegiatan-kegiatannya. Itu mereka wajib mengikuti. Maka apa alasan apapun mereka begitu keluar, kemudian mereka tidak memenuhi sesuai dengan syarat, maka tidak akan lulus. Oke. Tidak mengikuti program tidur di Ma'had itu. Iya, iya, betul. Tidur di Ma'hadnya itu. Jadi harus tidur di Ma'hadnya. Betul, karena integrasi amalnya itu Iya. ada di situ. Kalau mereka di rumah, gimana kita bisa ngontrol kan? Iya, betul, Sama betul. kuliah aja, habis belajar Iya, pulang. sama kuliah. Nah, berarti kan mereka setelah pembelajaran kita kan habis maghrib Iya, sampai iya. isya ya. Nah, sudah itu kita nggak ada kegiatan apa-apa juga aja anu segala macam, hanya tidur aja di Justru tidur di Ma'hadnya itu menjadi sarana pendidikan. Oke. Karena bangunnya diatur. Bangun. Masalahnya. Pendidikannya di situ bangunnya. Kemudian mereka Iya. yang tidur, mereka yang begadang itu tidak boleh di Ma'had. Mereka yang ribut tidak boleh di Ma'had. Mereka yang mengganggu, mereka yang ini. Jadi mereka wajib tidur kecuali mengerjakan tugas yang itu tidak mengganggu yang lain. Oke. Nah, berarti kan pendidikannya di situ. Oh iya, betul. Pendidikannya di situ. Kalau membahas soal aktivitas dan kegiatan di asrama, mungkin ada beberapa calon mahasiswa yang berstigma, aku tidak ingin berkuliah di UIN karena ada Ma'hadnya. Mungkin gimana tanggapan Bapak untuk menjawab stigma calon mahasiswa gitu loh? Oh ya. Iya. Kalau saya justru rugi ya kalau mereka tidak masuk Ma'had itu. Oh, iya. Apalagi bagi mereka-mereka yang tidak pernah mondok. Kalau saya kan 7 tahun di pondok sudah tahu bagaimana kehidupan pondok segala macam. Mungkin Ma'had tidak asing lagi. Oh, Tapi iya. bagi mereka yang tidak pernah di pondok, bagaimana mengetahui apa karakter orang dari daerah A, dari daerah B, dari daerah C. Kalau saya kan dari Aceh sampai Irian kan ada di pondok itu. Dan Iya, setiap iya. satu semester kalau di Gontor itu kan selalu di rolling terus. Dari kelas 1, dari kelas 2 sampai kelas 5 itu gabung.
Jadi mereka dari berbagai angkatan, dari berbagai daerah, dari berbagai suku dan lain sebagainya. Mereka disatukan. Karena sebenarnya sama dengan Ma'had. Ma'had itu menggabungkan semua fakultas, semua prodi, menggabungkan semua orang dari berbagai daerah. Justru mereka tidak masuk Ma'had itu rugi, karena mereka tidak akan mengenal orang-orang dari daerahnya. Kita kadang-kadang hanya melihat dari satu sisi masuk Ma'hadnya, menjadi beban ya, menjadi beban. Terpisah dengan orang tua, fasilitas serba terbatas, mandi dibatasi, diatur. Nah, sekarang kan di Ma'had diatur nih, berpakaian kalau perempuan kan diatur, kada bebas kita kan, kada bebas kita sama seputar diatur juga. Bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan musyrif-musyrifahnya diatur. Kalau melanggar itu, mereka akan ditindak. Nah, kesannya bahwa ditindak, bahwa ada aturan, bahwa ini segala macam, itu tidak mengenakan. Justru sebenarnya yang teratur itu yang akan membawa pada kesuksesan sebenarnya. Betul. Mereka rugi kalau tidak masuk Ma'had itu. Mereka tidak akan mendapatkan suasana kebersamaan, suasana mengenal, suasana ini segala macam. Itu nanti yang akan diperlukan oleh mahasiswa begitu mereka selesai UIN. Karena kita itu kan membangun jejaring sebenarnya. Iya, betul. Nah, membangun jejaring, kita bekerja itu tidak bisa kita dengan sendiri, tapi kita harus membawa atau dibawa oleh kawan-kawan yang lain. Begitu mereka masuk Ma'had, mereka akan mengenal kawan-kawannya yang dari semua fakultas, semua dari berbagai daerah yang ada di UIN. Nah, justru begitu mereka, saya yakin begitu mereka nanti 1 minggu, 2 minggu masuk Ma'had, mereka akan terkesan. Nah, maka mereka-mereka yang sudah selesai dari Ma'had, mereka akan terkesan apa? Memiliki kawan yang banyak. Betul. Dibandingkan dengan mereka yang hanya di asrama. Saya merasakan, saya di asrama dulu waktu di UIN Jogja kan, ya kawannya itu aja. Berdua, bertiga, berempat. Kawan itu aja. Berbeda dengan waktu di Gontor. Di Gontor seangkatan ya 400, 450, 500. Pak, walaupun tidak begitu kenal betul ya, tapi saya tahu. Nah, ini kawan-kawan saya dari daerah-daerah ada RBC, saya tahu. Kemudian kawan yang satu kamar, yang beda kelas, yang beda daerah, saya tahu karena pernah seasrama. Nah, begitu juga di UIN Antasari. Justru mereka akan rugi bila mereka takut masuk Ma'had, takut masuk UIN karena ada Ma'hadnya. Iya, betul. Justru ini menjadi nilai tambah, nilai plus bagi mahasiswa. Nah, sebenarnya mereka harusnya mencari itu. Bukan kenapa jadi 2 bulan aja, seandainya di UIN itu asramanya 1 tahun. Ya, mestinya pertanyaannya itu. Bukan kenapa ada Ma'had, kenapa 2 bulan saja, mestinya 1 tahun. Wah, itu kan lebih berkesan lagi itu. Mungkin pause ini. Mungkin ada motivasi gitu. Betul. Ya, setiap kita kan pasti dah senakal-nakal kita misalnya pasti memiliki keinginan untuk memiliki anak yang saleh-salehah gitu ya. Kalau bahasa Banjarnya itu beruntung bertuah gitu ya. Mesti sudah senakalnya kita. Misalkan seorang pencuri menginginkan anaknya itu menjadi anak yang baik gitu, yang bisa menjadi permata bagi orang tuanya, dari sikapnya gitu. Nah, maka Ma'had itu memberikan kesempatan untuk itu, ya, untuk menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang baik, yang bisa membahagiakan orang tua kita. Dan itulah balasan yang terbaik dari seorang anak. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min talas. Ya. Apabila seorang anak cucu Adam itu meninggal, in qata'a, terputus amaluhu, amalnya terkecuali 3 hal. Ada sedekah jariyah, ada aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Nah, waladin salihin yad'u lahu ini berpeluang besar ini didapatkan salah satunya di Ma'had Al-Jami'ah. Kenapa? Ya, karena di situ diajarin berdoa kepada orang setelah selesai salat 5 waktu misalnya. Itu membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu hadiah terbaik dari anak kepada orang tua. Betul. Yang justru ketika dia sudah menjadi orang tua, dia merindukan anak yang seperti itu juga. Nah, ini yang dibanding misalnya menghindari itu misalnya. Ya. Dan belum tentu kalau mereka di luar, salat di luar itu berdoa seperti itu. Kalau di Ma'had sudah jelas mesti ada. Jadi orang tua itu didoakan oleh anaknya itu menjadi keberkahan tersendiri, meskipun si orang tua tidak tahu dia sedang didoakan oleh anaknya gitu. Apalagi misalnya
tahajud tengah malam misalnya Betul. kan. Nah ini Doakan orang jadi tua. hal-hal yang seperti itu yang apa namanya yang didapatkan di ma'had gitu. Nah barangkali itu ketika dia sudah berumur misalkan itu yang dicari Betul, betul. barangkali. Nah kira-kira ya itu ya. Oke, jadi buat stigma teman-teman yang masih ragu tentang ma'had mungkin bisa dirubah lagi pola pikirnya, yaitu jangan melihat dari satu sisi saja, karena di ma'had juga pastinya kita ingin menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi gitu lah. Nah, oke Pak, jadi tadi kita udah sedikit nih mengulik tentang pembahasan ma'had. Terus di ma'had itu kan ada kegiatannya dan isinya mahasiswa. Biasanya mahasiswa ini kebanyakan adalah orang-orang yang berasal dari organisasi. Nah, mungkin gimana cara dari Bapak gitu loh untuk mahasiswa yang organisasi? Biasanya mahasiswa yang berorganisasi ini malah bilang kalau terganggunya kegiatan organisasiku. Iya, biasanya gitu mahasiswa yang apalagi yang udah misal belum asrama tapi dia sudah senior Sudah gitu loh. senior. Iya, biasanya dia ngeluh untuk organisasinya itu loh. Gimana nih organisasi gue nih? Asrama gitu. Iya, itu juga yang kita rasakan ya. Apalagi mahasiswa baru itu biasanya diajak-ajak oleh mahasiswa lamanya. Nah, dan mahasiswa lamanya itu yang datang-datang ke kantor. Pak, kami kededa anggota, kami kesempatannya ini saja. Kesempatannya ini maka masih ada 4 tahun lagi. Masih ada 3 tahun lagi. Jadi seolah-olah stigmanya itu ma'had itu menghambat aktivitas organisasi mahasiswa. Betul. Padahal tidak. Di ma'had pun mereka ada peluang untuk berorganisasi. Sebenarnya kan saluran saja mahasiswa itu yang berorganisasi itu sebenarnya bukan tempatnya, tapi menyalurkan bakat mereka itu. Nah, makanya di ma'had itu kita ada organisasi khusus untuk mahasiswa masing-masing asrama. Mereka dipersilakan untuk membuat program, melaksanakan programnya apa saja, dan ada ketua organisasinya di asrama itu masing-masing asrama. Sebenarnya mereka tidak aktif di di organisasi kampus ya di luar asrama, mereka bisa aktif sebenarnya di organisasi asrama. Nah, lalu yang organisasi yang ada, ya mereka kan bisa nyambung sesudah mereka selesai dari program ma'had. Betul. Makanya karena itu untuk ma'had, apalagi kegiatan malam, tidak ada itu izin untuk yang program-program yang di luar itu. Kecuali memang pada saat-saat tertentu memang yang penting itu ada kegiatan-kegiatan yang memang kita anggap penting lah. Dan ma'had itu tidak mengganggu kegiatan ma'had. Dan itu pun terbatas waktunya. Hanya 1 hari misalnya 2 hari. Kalau 1 minggu itu tidak ada program yang diizinkan di luar program ma'had ya, di luar program ma'had. Intinya itu selama itu tidak mengganggu program ma'had, maka dan durasi waktunya sebentar-sebentar saja, maka itu kita izinkan. Tapi kalau itu mengganggu program ma'had, siapapun itu tidak kita kasih izinkan. Kita kasih izin itu. Dan kalau mereka melanggar itu, kita bisa putuskan untuk tidak lulus. Mereka akan mengikuti program ma'had berikutnya lagi. Nah, jadi mungkin itu ya. Jadi jangan khawatir mahasiswa lama, ini kenapa salahnya sudah mahasiswa lama tidak mengikuti program ma'had. Mestinya kan di awal-awal itu sudah wajib mereka masuk ma'had. Mestinya kan tidak ada halangan lagi. Betul. Masa-masa awal ini masa-masa perkenalan sebenarnya, perkenalan kampus, perkenalan situasi kondisi masyarakat. Nah, mereka diperkenalkan dengan sistem yang baru di perkuliahan. Itu justru menjadi kelebihan tertentu ketika mereka masuk ma'had. Begitu selesai dari ma'had, silahkan mereka mau aktif di mana. Ini salahnya mahasiswa aktivis nih. Nah, mestinya yang aktivis itu nih ma'hadnya aktif. Ini dari awal-awal tidak aktif, itu salah mereka itu. Sudah tua kan, sudah semester 7 baru mereka masuk ma'had. Kenapa kemarin itu ada ulun aktif Pak ini tidak ada alasan. Nah, jadi itu sebenarnya. Jadi itu hanya alasan-alasan. Menurut saya itu hanya alasan-alasan saja, dijadikan alasan untuk menstigma ma'had ini ternyata menghambat katanya program-program organisasi itu. Ya tidak, itu tidak. Karena khusus mahasiswa baru ya. Betul. Yang program awalnya kan khusus mahasiswa baru kan tidak aktif, tidak menduduki posisi-posisi di organisasi. Kan tidak mengganggu sebenarnya. Tidak mengganggu organisasi.
Nah, jadi maksudnya seperti itu. Jadi ma'had itu tidak sama sekali tidak mengganggu organisasi yang dilakukan oleh mahasiswa baik intra maupun ekstra, organisasi intra maupun ekstra ya, ekstra kampus. Sekarang terkait tentang izin itu sudah mulai teratur. Kemarin kita menyelesaikan 12-13 SOP. SOP kita membuat Ya, SOP. termasuk diantaranya SOP berkaitan dengan perizinan mengikuti organisasi. Misalnya, ketika ada organisasi misalnya memintakan izin mahasiswanya, maka di SOP itu dicantumkan bahwa itu sudah kami sampaikan ke mahasiswa yang ada di Ma'had. Nah, maka organisasi itu harus melampirkan surat resmi yang ditandatangani oleh misalnya oleh Wadek 3, dekan, atau wakil rektor misalnya, kalau itu tingkat universitas gitu. Melampirkan namanya siapa. Nah, kalau misalkan kegiatan itu berada di hari Sabtu Minggu, maka hari Kamis itu sudah masuk surat itu ke kantor. Kenapa hari Kamis? Nah, karena kami ini semua yang ada di Ma'had itu tanggung jawab kami. Karena ada pernah kasus begini. Mahasiswa itu kan ya diizinkan dulu nih, kasus dulu diizinkan. Ternyata ketika dia ikut organisasi di luar, dia kerasukan. Waktu dia Jadi izin bahwa- di luar. Kerasukan. Nah, lalu ketika dia kerasukan itu diantarlah ke Ma'had gitu. Nah, termasuk diantaranya ada yang sakit segala macam itu kan. Nah, jadi berdasarkan kasus-kasus itu maka kemudian kami membuat SOP. Nah, kenapa hari Kamis? Nah, hari Kamis itu biasanya surat itu masuk langsung diverifikasi. Dan oleh mudir itu pihak penanggung jawab itu dipanggil ke kantor. Nah, dipanggil itu diapai? Pertama adalah ingin memastikan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap nama-nama itu. Kemudian yang kedua, mengantongi izin dari orang tua wali mahasiswa bahwa pada tanggal sekian mahasiswa tidak berada di asrama tetapi dia ikut organisasi yang diselenggarakan oleh ini gitu. Karena kan jangan sampai orang tua mengira mahasiswa itu di asrama aja, padahal mereka ikut kegiatan di luar. Ini bentuk tanggung jawab kami. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan bahwa tanggal pelaksanaan itu tidak berbarengan dengan kegiatan Ma'had. Karena kegiatan Ma'had itu ada juga yang Sabtu Minggu, misalnya setting goal, success story, moderasi itu Sabtu Minggu. Nah, kalau berbarengan dengan kegiatan itu, maka organisasi tidak bisa. Kenapa? Ya karena setting goal dan success story itu dia wajib ikut itu. Betul. Sebagai prasyarat kelulusan. Nah, gitu. Jadi itu bukan menghambat tapi mengatur gitu, mencari jalan tengah. Letak prioritas. Sehingga kemudian kegiatan Ma'had jalan dan kita ada komunikasi dengan pihak organisasi. Nah, beda halnya misalkan nggak boleh. Nah, itu tapi kita ada mekanismenya. Nah, ketika misalnya ya banyak kejadiannya itu hari Sabtu baru ngantar surat. Nah, ini kan jadi permasalahan. Sabtu itu kantor libur, itu masalahnya. Ya, jadi kami mematok bahwa perizinan itu hari Kamis. Ya, sehingga Jumat itu masih ada ruang untuk berdialog dengan organisasi yang bersangkutan. Kenapa? Karena berat. Kita memiliki tanggung jawab 480-an mahasiswa. Ya, kalau ada satu yang bermasalah, maka ya beliau yang paling berat. Iya gitu kan, orang tuanya nelpon segala macam itu yang kami jaga. Nah, sehingga kami mohon kepada para aktivis itu untuk juga memahami terkait tentang tanggung jawab Ma'had terkait mahasiswa yang saat ini mondok di Ma'had. Nah, ketika mereka sudah selesai, kami tidak ambil pusing gitu ya. Tapi karena mereka di Ma'had saja sebagai tanggung jawab kami, maka kami harus benar-benar memperhatikan itu. Ya, jadi perlu diketahui bahwa kita selalu tekankan itu ke murabi, ke musrifah yang di asrama-asrama itu bahwa semua mahasiswa yang masuk Ma'had itu menjadi tanggung jawab kita. Keberadaannya itu menjadi tanggung jawab kita. Itu sama di bawah pengasuhan, di bawah pengawasan kita. Jadi mereka tidak ada satu malam di Ma'had itu, di asrama itu harus dicari, dilacak itu. Kemana orangnya ini? Karena orang tua itu tahunya itu tadi bahwa mahasiswanya ada di Ma'had. Nah, ternyata bila tidak ada, kemudian nanti kita tidak menginginkan ya ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak baik terjadi pada mahasiswanya. Lalu kan menjadi tanggung jawab kita. Tapi begitu mereka ada izin begitu mereka, kalaupun mereka kabur misalnya, itu harus dilacak gitu. Dan memang bukan menjadi kesalahan kita. Tapi kalau begitu kita memberikan izin, nah itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi tidak kita klarifikasi. Makanya setiap yang perizinan itu harus clear.
orang tuanya harus tahu, kemudian walinya harus tahu bahwa mahasiswa ini misalnya mau pulang ke rumah, itu harus tahu orang tuanya. Oh, iya, betul. Jangan sampai nanti di rumah tidak ada, di asrama tidak ada, lalu kemana orangnya? Betul, Nah, betul, ternyata ada sesuatu, misalnya hal-hal yang tidak kita inginkan ya Iya, terjadi. Nah, itu siapa yang tanggung jawab? Betul. Nah, kan kita. Tapi begitu ada pernyataan, ada surat tertulisnya dari orang tua bahwa orang tua memang mengizinkan atau meminta atau apa bunyinya itu, begitu ada, nah kita akan izinkan itu. Iya, betul. Nah, jadi itu menjadi bagian dari pertanggungjawaban ma'had itu. Jadi kita harus kontrol betul-betul. Maka kata saya, satu hari mahasiswa itu tidak ada di asrama, itu harus dilacak kemana mereka. Betul. Nah, jangan sampai mereka terdaftar di ma'had tapi orangnya tidak ada. Betul. Nah, kita memastikan bahwa mahasiswa itu memang betul-betul ada dan aman di ma'had. Nah, inilah mengapa keluar ma'had itu kita batasi sama sekali. Kegiatan-kegiatan malam di luar ma'had ya, meski kalau di kampus kan sudah tidak boleh lagi. Di luar ma'had, kegiatan sampai jam 11, setengah 12, ada acara apa, itu tidak ada sama sekali kita izinkan. Oke. Nah, kalau yang kemudian balik lagi, kenapa? Karena kita khawatir Betul. dengan keselamatan mereka di jalan, khawatir dengan ini. Terus siapa nanti akan bertanggung jawab? Panitia. Nah, mungkinlah panitia itu. Itu basa-basi aja gitu. Nah, jadi kita yang tetap nanti diminta pertanggungjawaban. Makanya tidak ada. Tapi kalau mereka tidak izin, mereka kabur sendiri, itu jadi tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab kami. Betul. Tapi kalau kami memberikan izin, nah itu menjadi tanggung jawab kami. Nah, maka itu perlu diketahui juga oleh mahasiswa-mahasiswa yang mungkin aktif di organisasi dan mahasiswa yang anggota organisasinya ada di ma'had. Oh, iya. Kenapa tidak diizinkan? Kenapa ini? Kami perlu pertimbangkan itu. Betul. Nah, kami setiap perizinan itu kita dialogkan dulu. Ini kayak ini gimana nih? Ini ada kegiatan ma'had tidak? Ini. Nah, itu satu hari itu. Sampai clear betul-betul tidak ada apa-apa baru kita izinkan. Kita panggil lagi ketua organisasinya. Ini kamu yang menjamin, tanda tangan, kamu yang bertanggung jawab, tanda tangan. Nah, itu. Jadi tanggung jawab itu dialihkan ke mereka yang memintakan izin untuk mahasiswa ma'had ikut di organisasinya itu. Dan selain itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Husaini bahwa orang tua atau wali wajib tahu. Wajib tahu mereka. Nah, mungkin seperti itu prosedurnya di ma'had ya. Jadi memang sengaja kita buat perketat seperti itu. Oke. Jadi teman-teman perlu diingat ya bahwa ma'had itu tidak mengganggu aktivitas kalian gitu kan. Jadi ma'had itu tetap wajib dan walaupun kalian organisasi cuman kalian harus tetap bisa memberikan skala prioritas yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah muakkad gitu. Oke, mungkin kita udah banyak banget membahas tentang seputar ma'had di UIN Antasari Banjarmasin. Sebelum kita closing, kita ada closing statement dulu nih dari Bapak. Motivasi dulu. Silakan. Ya, yang pertama untuk calon mahasiswa ya, mahasiswa baru UIN Antasari, jangan khawatir bahwa masuk ma'had itu justru menjadikan pengalaman baru bagi kalian. Kalian akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru, kawan-kawan yang baru, suasana yang baru, yang itu tidak akan kalian dapatkan di luar UIN. Betul. Jadi jangan khawatir dengan Ma'had Al-Jami'ah. Kemudian yang kedua, untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah masuk UIN, ikutilah program-program yang di ma'had itu dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan, dengan kesungguhan. Dan manfaatnya sebenarnya itu untuk kalian semua, itu bukan untuk kami. Betul. Kami itu hanya sekedar sarana untuk mengarahkan mereka saja. Dan saya pikir itu nanti kalian akan rasakan itu sudah nanti kalian selesai dari UIN. Nah, untuk yang orang tua, wali itu jangan begitu khawatir. Nanti kalau anaknya masuk ma'had, kondisinya sakit segala macam, itu insya Allah nanti murabbi-murabbiahnya, musrifahnya itu akan mereka tangani itu. Nah, jadi beberapa kan banyak kondisi-kondisi tertentu yang ada yang sakit, ada yang ini segala macam. Yang sakit perlu diantar ke rumah sakit, kami antar itu. Yang mahasiswa luar negeri sakit di rumah sakit kita antar itu. Nah, jadi mereka sampai berhari-hari itu ditemani oleh musrifahnya. Jadi jangan khawatir terkait dengan mereka. Justru kalau di luar mereka mestinya khawatir kan, karena siapa yang akan mengawani, siapa akan membimbing, membina. Justru di ma'had itu mereka jangan khawatir untuk masuk ma'had. Jadi ma'had keren lah masuk ma'had itu. Sudah diwakili.
Sudah Pak? Ya, sudah. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman seputar Mahat di UIN Antasari Banjarmasin. Oke. Karena waktu kita sudah berakhir, jadi mari kita tutup di podcast Kearifan Lokal Unggulan di UIN Antasari Banjarmasin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.